Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel YouTube Dewi Umu Aisyah. Di video saya sebelumnya kita telah membahas tentang tahsin ya ummahnya. Jadi pengertian apa itu tahsin, kemudian kenapa kita harus belajar tahsin, lalu kemudian apa hukum belajar tahsin. Nah, di video saya kali ini saya akan mencoba share tentang materi tahsin itu sendiri, yang dimulai dari makhrijul huruf atau tempat keluarnya huruf. Oke, langsung kita simak sama-sama ya. Nah, makharijul huruf pertama yaitu pangkat tenggorokan. Nah, di pangkat tenggorokan di sini ada 3 huruf ya ummah, di mana 2 huruf dibaca sama yaitu alif dan hamzah. Kemudian alif dan hamzah yang berharokat fathah dan ha. Nah, pangkat tenggorokan itu ada di mana? Yaitu kalau misalnya kita pegang bagian leher kita ya ummah ya, bagian leher kita. Nah, di sana kan ada seperti lengkungan gitu ummah. Seperti lengkungan, seperti lubang gitu ya. Nah, pangkat tenggorokan itu ada di sana. Nah, jadi huruf-huruf ini keluarnya dari sana ya ummah ya. Dia dibacanya itu besar gitu. Nah, harokat fathah itu sendiri, huruf-huruf yang berharokat fathah itu sendiri cara membacanya ya ummah. Yang pertama, mulut kita itu harus terbuka lebar. Nah, jadi mulut kita harus terbuka lebar ya ummah ya. Kemudian cara membacanya itu adalah pendek, cepat, dan nggak boleh berhamzah sukun gitu. Jadi dia cara membacanya itu seperti ini. Aha, 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 seperti itu ya ummah ya. Jadi dia nggak boleh berhamzah sukun. Itu misalnya seperti ini. A, ha. Nah, seperti itu, seperti berhenti mendadak gitu lah ummah, nggak boleh seperti itu ya, karena dia sudah mendapat harokat fathah, nggak boleh seperti itu. Beda lagi nanti kalau kita membaca huruf asli. Huruf asli itu maksudnya huruf yang tidak mendapat harokah, entah itu fathah kah, kasrah atau dhammah gitu. Di sini kalau huruf itu sudah berharokat fathah sendiri, dia caranya nggak boleh dibaca berhamzah sukun ya ummah ya. Jadi cara membacanya itu tadi aha gitu ya, huruf yang pangkat tenggorokan ini. Nah, makharijul huruf selanjutnya yang kedua yaitu tengah tenggorokan. Nah, tadi sudah pangkat tenggorokan ya ummah ya. Kemudian naik ke atas sedikit, naik ke atas sedikit. Nah, disitulah bagian tengah tenggorokan. Nah, di tengah tenggorokan di sini ada 2 huruf ya ummah ya, yaitu ha dan a. Ha, a. Nah, jadi salah ya ummah ya kalau misalnya kita membaca mengucapkan ha ini keluar dari mulut biasa saja, misalnya ha 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 ha. Seperti itu salah, tapi dia berasal dari tengah tenggorokan. Ha, a. Nah, seperti itu. Kalau a di sini kita sedikit menekan ya ummah ya, ada sedikit tekanan pada bagian tengah tenggorokan kita. Jadi coba saja rasakan sendiri, coba pegang bagian tengah tenggorokan ummah semuanya. Tadi pangkat tenggorokan itu ada bagian leher kita ada seperti lubang, kemudian naik ke atas sedikit, itulah tengah tenggorokan. Nah, coba letakkan tangan di sana, kemudian ucapkan ha, a. Ha, a. Nah, akan seperti ada gerakan ya ummah ya, akan seperti ada gerakan pada bagian tengah tenggorokan kita gitu. Kalau misalnya ummah sudah merasakannya berarti sudah benar, itu keluar huruf ini keluar dari tengah tenggorokan. Ha, a. Nah, begitu ya ummah ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ujung tenggorokan. Nah, ujung tenggorokan itu berarti naik ke atas lagi ya ummah ya. Tadi kan sudah tengah tenggorokan, naik ke atas lagi. Nah, itulah ujung tenggorokan. Nah, di sana ada 2 huruf juga ummah, yaitu kho dan ro. Nah, jadi kho di sana dia adalah huruf ujung tenggorokan gitu. Jadi saat kita menyebutkan kho itu seperti suara ngorok ya ummah ya, seperti suara ngorok. Kho, kho. Nah, seperti itu ya ummah ya. Ro juga ada di sana, ro gitu ya ummah ya. Jadi salah kalau misalnya kita menyebutkan ro itu keluar dari mulut seperti biasa saja, misalnya go, bukan seperti itu ya ummah ya, tapi bukan go tapi go. Nah, seperti itu ya ummah ya. Nah, contoh-contohnya yaitu pada bacaan ayat seperti ini. Misalnya pada ini saya ambil surah Al-Falaq ya ummah ya. Nah, pertama pada bacaan basmalahnya. Nah, pada bacaan basmalah di sini kan kita ada menemui ha. Nah, bismillahi. Jadi dia hi ya ummah ya, bukan hi tapi hi. Bismillahirrah. Nah, kemudian di sini ada ha. Ha tadi huruf tengah tenggorokan gitu. Hirlah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan seperti itu ya ummah ya. Nah, kemudian lagi di sini ada au. Nah, au. Jadi pertama adalah a besar huruf pangkat tenggorokan, a
au. Nah, kedua au, huruf tengah tenggorokan. Jadi bedakan ya ummah ya. Jadi salah kalau misalnya kita membacanya qul a'u. Nah, itu berarti dua-duanya au gitu. Dua-duanya berarti ain gitu, huruf tengah tenggorokan gitu. Padahal di sini kan satunya ini adalah huruf pangkat tenggorokannya itu a ya ummah ya. Jadi qul a'u. Nah, bedakan ya ummah ya. Kemudian lagi di sini min syarri ma khalaq. Nah, jadi dia harus ngorok. Min syarri ma khalaq. Nah, harus ngorok ya ummah ya. Khalaq. Nah, kemudian juga di sini wa min syarri ghasiqin. Gha, bukan go. Jadi bukan go. Jadi bukan wa min syarri ghasiqin. Nah, bukan go ya ummah ya, tapi gha. Syarli ghasiqin. Gha. Nah, jadi sudah ya ummah ya, tadi ada huruf hi. Nah, hi, kemudian him ya. Hi, him. Nah, kemudian au. Nah, kemudian juga di sini khalaq. Kho ya ummah ya. Kemudian di sini juga bukan ga, bukan go tapi bukan go tapi go. Nah, cukup sampai di sini dulu materi tahsin kita kali ini ya ummah. Dan ingat bahwa tahsin itu nggak cukup hanya dengan menyimak ya ummah ya, nggak cukup hanya dengan menyimak materi, tapi dia harus disetorkan kepada guru gitu ya untuk dikoreksi. Nah, mari kita sama-sama terus belajar Islam ya ummah, nggak cuma hanya belajar tahsin, karena tahsin itu hanya satu dari begitu banyak ilmu Islam yang wajib kita pelajari, wajib kita tuntut. Semoga bermanfaat. Salah khilaf saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.